Al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih biniyatil qabul wa tamamil rizqul ma'mul ila hadrati sayyidina wa nabiyina rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam summa sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa kafatil anbiya wal mursalin wa nakhussu khususan ila al-marhum Ustadzina Muhammad Aini summa ila ruh Syekh Muhammad Ali bin Abdul Wahab summa ila ruh Syekh Iskandar Akbar summa ila ruh Syekh Mahmud Amin Al-Banjari summa ila ruh Syekh Mukhtar Al-Banjari summa Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari summa ila ruh Syekh Syarwani Abdan Bangil Al-Banjari summa ila ruh Sunan Ampel summa ila ruh Syekh Muhammad Zudi Al-Banjari summa ila ruh Syekh Abdul Samad Paliman Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari summa ila arwah awliya ilahi ta'ala jami'an tabi wa jabil wa atadil wa abdalil wa rijal ghaib wa masyaril ardi ila magharibiha barriha bariha wa nakhusu khususan ila arwah baina ummatina wa jaddatina wa li muallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrah an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin qala radhiyallahu anhu. Kita ulang dari dan adab yang ke-7. Ulang situ sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adab yang ke-7 sunat bagi imam bahwa membaca pada sembahyang subuh akan 2 surah yang kemudian daripada pada itu 200 ayat atau kurang. Panjang berarti lah. Karena melanjutkan pada bacaan sembahyang subuh 2 rakaat, tapi ayatnya itu aja. Pas di atas sekali 75. Pas di atas sekali. Di atas sekali halaman 75, pas di atas. Dan mengerjakan akan sembahyang pada awal waktu subuh itu sunat. Dapat pahala sunat. Maka tiada mengapa selesai sembahyang subuh itu serta waktu kabur tadi. Dan tiada mengapa membaca pada rakaat yang kedua itu dengan akhir surah sekira-kira 30 ayat atau 20 ayat hingga akhir surah. Imam Ghazali mengatakan rahimahullahu ta'ala telah diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya adalah Imam Ghazali, ia Nabi membaca pada rakaat subuh akan ayat daripada suratul Baqarah. Wajar Nabi, yaitu firman Allah Ta'ala, qulu amanna billah. Cari surah aja ada tak? Qulu amanna billah hingga akhir ayat. Berapa titik? 30 lah. Dan pada rakaat yang kedua, Rabbana amanna bima anzalta hingga akhir. Panjang tak? Kada kagenangan tadi hendak meriksa. Pas itu hari tak. Kemudian sambungannya, dan sunat bagi imam membaca pada sembahyang zuhur tiwalul mufassal, yakni surah yang panjang-panjang hingga 30 ayat yang zuhur. Dan pada sembahyang asar sekira-kira setengah daripada demikian itu sembahyang zuhur. Dan pada sembahyang maghrib awakhirul mufassal, yakni surah yang pada akhir Quran, yaitu mulai akhir Quran tuh mulai wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Jangan panjang-panjang maghrib. Aku suka tetamu maghrib panjang bener ayat dibaca. Ayat-ayat selain daripada ayat akhir. Padahal Nabi waktu sembahyang maghrib sidin akhir tuh 730. Itu pun yang handap-handap akhir. Yang pas banget itu dari alhaakumut takasur. Itu sadang aja tuh sampai ke qul a'udzu birabbin nas. Jangan panjang maghrib tuh karena waktu maghrib tuh pendek banget. Demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian dan kata Imam Al-Ghazali lagi rahimahullah ta'ala, wal jumlatu wa takhfifu aula la siyama idza kasura al-jam'u. Artinya
dan hasil dengan perhimpunan perkataan itu bahwa meringankan sembahyang bagi imam itu terlebih aula. Jadi ringan-ringan aja sembahyang, kira makmumnya jangan sampai keberatan. Istimewa pula apabila banyak orang yang berjamaah itu. Nah, kalau banyak orang berjamaah, anda baca surahnya jangan panjang-panjang. Kurang belikan bener ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if wal kabiru wa dzal hajah. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Apabila sembahyang seseorang kamu dengan manusia, artinya sudah berjamaah, maka hendaklah meringankan atau memendekkan ia akan sembahyang itu. Maka karena bahwasanya ada di dalam mereka itu orang banyak yang dhaif, yang lemah. Lemah ini ada dua pemahamannya lah, ada lemah karena Tuhan, ada lagi karena lemah karena iman. Iman lemah masih membawanya panjang, kalau orang pindah kata jadi sembahyang. Nah, taunya sembahyang juga, tapi sekaliannya esok ada lagi nyumpat. Jadi panjang-panjang aja. Tandai orang, menasihani bisa menandai harat kalau sholat tanda menanda. Dan orang tuha juga ada di belakang itu. Orang tuha ada di belakang. Dan ada orang yang mempunyai hajat, macam-macam kan orang di belakang ini jadi makmum, ada yang habira, ada yang bakameh, ada yang makan, ada yang guring, ada yang mengantuk, ada yang hendak lakas, ada yang hendak lakas mengucik liai, mengucik HP maksudnya, karena banyak urusan di HP. Jadi jangan panjang deh. Dan apabila sembahyang ia sendiriannya, maka hendaklah ia melanjutkan akan sembahyangnya itu barang kehendaknya. Mensurangan marahan apa panjang? Kita balik kadang. Beimaman bah istimewa ayatnya panjang-panjang. Sabihi selawan duha ja'al marhum Zainuddin Z. Asa kali ini sudah surangan inna ataina lawan qul huwallah jahidin. Kita masih itu ceramah sidin tak? Masih terngiang lagi di telinga, rahimahullah, mudahan kita dapat berkat hidin. Wa Allah Ta'ala juga husnul khatimah matinya la ilaha illallah ujar arwah juga sudah nih arwah maksud basune. Husnul khatimah jalan marhum Ghazali Limzita. Dai sejuta umat lah ya Pak. Nang pintar awan nang bungol pejabat sampai rakyat paham berataan non ceramahnya. Mungkin kita nih orang-orang tertentu aja nang paham. Orang Banjar, nah sudah orang Jawa ada ngerti lagi ya. Karena bahasanya bahasa Banjar. Lah ini kan bahasanya bahasa Indonesia yang ringan, kada baku bahasanya. Kemudian kata Imam Ghazali lagi rahimahullah taala, waqad kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yusalli biqaumil isya wa qara'a surat al-baqarah fa kharaja rajulun yaqla min as-salati wa atamma li nafsihi faqalu nafiqur rajuli patasya kaya nafiqur rajul kan nafaqar rajul kah mati patasya kaya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzan faqala aftani anta ya Mu'adz iqra surat as-sabbih was sama'i wat tariq wasyamsi waduhaha. Artinya dan sesungguhnya telah ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sembahyang Isya dengan kaum dan membaca Mu'adz bin Jabal ini akan surat Al-Baqarah, panjang benar kan? 200 lebih, 280 lebih, 283 kan surat Al-Baqarah tak? Maka keluar seorang laki-laki, nah mufarakah itu kan ada 4 lagi nih sembahyang. Kayak pacarannya mbah berputus aku lawan imam deh surangan sambung sampai di mana tadi seorang jengkel situ kita mah mutus bila melanjutkan surangan tuh udah memutus tuh artinya maka keluar seorang laki-laki daripada sembahyang sertanya Mu'adz bin Jabal itu dan menyempurnakan sembahyangnya sendirian itu baginya sendiriannya. Maka berkata mereka itu yang bersama-sama sembahyang itu jadi munafik orang laki-laki. Nafaqar rajul. Jadi munafik orang laki-laki ini udah sembahyang munafik orang tuh jar. Nah, orang bahari kan kayak itunya langsung aja sembahyang memutuskan daripada imam munafik jenya. Maka Mu'adz
maka mengadu keduanya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama pada mengadu. Laki-laki tadi mengadu karena disambati munafik. Mu'adz mengadu juga karena ada orang di belakang memutuskan sembahyang keluar mufarakah. Sama pada mengadu. Nyamannya orang bahari lah. Ngadu lawan peguruan. Rasulullah peguruan sidin bang mana ya? Sama pada mengadu, Rasulullah ayo Mu'adz si laki-laki ini, sembahyang di mufarakahnya tadi kami. Betul ujar laki-laki tadi pulang, Rasulullah aku mau perakah, dipadahkan orang munafik, juga han. Napa mentar Rasulullah nih? Maka marah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan Mu'adz. Nah, Mu'adz nang dimamae. Maka bersabda Nabi, adakah berbuat fitnah engkau ya Mu'adz? Nah, ikam ini bafitnah lo kok sembahyang. Artinya balago. Lain balago nang lagu beirama lain balago panjang benar ayatnya. Baca olehmu hai Mu'adz akan surah Sabih saja dan was-sama'i wat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Orang banyak bang di belakang. Wan Sabih itu aja kata sana panjang. Dan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha sampai habis. Itu aja Rasulullah menurang banyak di belakang. Jangan panjang inya nih mufarakah karena inya ada urusan. Kisahnya laki-laki itu aja berjual unta. Kemudian bulik karena untanya kada habis dijual. Lalu isya belum sampai juga ke rumah lagi ada orang sembahyangan, hidin sembahyang. Maka unta ini tadi berikatan. Unta kah, kuda kah, sapi kah, pokoknya kayak itulah kisahnya toh. Berikatan naik di halaman masjid. Berkata hatinya mun lambat ya karena kasihan unta kedinginan. Nah, jadi mufarakah demi menyelamatkan hamba Allah Ta'ala juga nih. Siapa hamba Allah Ta'ala? Unta tadi bang, unta itu kan hamba Allah Ta'ala juga. Lalu aku kayak itu Rasulullah, hajatku ada. Nya kan tadi 3. Pertama karena dhaif yang di belakang. Dhaif kan terbagi 2. Ada yang dhaif itu karena garing, ada yang karena imannya masih lemah. Orang yang iman lemah ini kan sembahyang aja dah untung. Nah, sembahyang aja udah untung orang yang lama iman ini. Caranya panjang pulang, lalu inya berkata-kata hatinya. Sekali-sekali inya aku hendak sembahyang panjang pulang. Nah, tandanya masjid tuh. Nggak pengaran masjidnya barang ay. Masjid Tiwalul Mufassal aja panjang ngaran nih sekali. Tiwalul Mufassal itu kan artinya orang yang membaca panjang-panjang ayat. Nah, jadi khusus di situ. Orangnya nang katujuh panjang-panjang ke situ, nang katujuh handap kurasa nah banyak nang handap. Orangnya dari panjang panjang. Contoh sembahyang tarawih bila tahu orang di part 8 tuh sampai akhir Ramadan. Nang Jami'atur Ridwan tuh hibak aja orangnya di surau tuh. Napang imamnya bilang kayak nang but 200 lajunya. Malah yang panjang-panjang kata lebih orang. Tandai orang dah. Nah, jadi handap-handap aja ayatnya. Kapan perlu nang kata batu makninah atau sekali. Nang kayak di Jawa tuh kan. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar 10 menit Allah sembahyang. Orang Jawa banyak benar nang menyalahkan. Apa menyalahkan orang sembahyang? Nang kata sembahyang kada disalahkan ha. Lucu buahnya nih. Nang sembahyang disalahkan. Nang kada sembahyang kada disalahkan kan luput ngarannya. Ngaran muntung tadian kata iri lidah sebetingannya. Ya Mu'adz baca olehmu akan surah Sabih, surah was-sama'i wat-tariq, wadan wasyamsi waduhaha. Itu aja dibaca. Sembahyang isya nih.
Adapun yang di dalam segala rukun itu maka yaitu 5 adab. Dalam rukun kan ada 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. 3 dalam sembahyang tingkatakan. Rukun fi'li bila bergerak. Rukun qauli ucapan, bacaan. Kalau rukun qalbi hati. Nyatakan lah. Nyatakan aja tuh qalbi itu hati, fi'li itu perbuatan, qauli itu ucapan atau bacaan. Contoh nang qauli. Fatihah, baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai waladdallin. Tuh qauli itu rukun. Mun ayatnya tuh sunat sudah. Sunat hayat. Kemudian Allahu Akbar ruku'. Nah, ruku' itu ngarannya fi'li, perbuatan. Nang hati pangjah, nang hati itu nawaitu tadi sahajaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah taala. Nah, tuh kalbi, hati endakannya di hati. Jadi rukun sembahyang tuh 3 aja. Ada sarana 17. Perbuatan, ucapan, lawan hati. Cuma kalau dibagi jadi 17 saya dipacah. Kayak hayam itu kan belinya memecah banyak. Nah, jadi nang rukun ini pulang rukun qauli fi'li qalbi ini adabnya ada 3. Ada 5. Adab yang pertama sunat bagi imam. Nih imam jadi nang kana sunat jadi imam, sunat bagi imam itu meringankan rukuk, jangan lawas. Dan meringankan sujud. Sujud diringankan, rukuk diringankan. Maksud ringan nih jangan belalawas rukuk, sasadang aja. Makanya Nabi itu menyuruh 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi diam. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ruku' subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil azim 3 kali. Mun surangan nak 101 maraha. Mun surangan. Kita balik. Bila surangan sigiannya bila beda jamaah lalu bersih itu. Lagi di imam, apalagi di belakang tuh banyak bubuhan calon. Calon apa kabar ngai? Calon mati ya keberadaan di belakang tuh. Kalau pintu hak barang aja atau pintu hak ada atau ada bubuhan kah? Nah, lo orang kata belajar tasawuf ya itu ini bila kata belajar tasawuf ya itu tak ya ada orang bagus bacaan bila kata orang barang aja bila ada orang tak bagus saya tuh pakaian bila kata bila surangan barang aja kata tasawuf tasawuf tuh kan artinya sama antara di hadapan orang lawan di hadapan Tuhan, sama di hadapan orang lawan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kan sendirian. Sama aja. Nah, sama aja cita pakai dasarana belalain benar. Sama aja manusia nih sama-sama hamba Allah taala. Sama aja hamba Allah taala. Apa pulang kita mau ngahakan bacaan bayan orang mau ngahakan pakaian lawan orang sama pada manusia. Menibarat laki-laki itu sama pada bepaler. Ali tahu di paler. Kok ada pitaho. Dan sujud ringan-ringan sujudnya jangan belalawas kalau surangan maraha kecuali sujud terakhir. Nah sujud terakhir kada apa-apa lah panjang sadidikit karena imbah tuh kada lagi sujud salam meneham lagi. Maka jangan melebihi ia di dalam tasbih itu atas 3 kali tasbih imam. Nah adab jadi imam nih leh. Jangan lebih dari 3 kali. Mun suranganan terserah hendak 5 kah hendak 7 kah hendak 9 kah asal ganjil bilangannya. Dan kata Anas radhiyallahu anhu ma raaitu akhafa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamamin. Tiada aku lihat yang terlebih ringan sembahyang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sempurnanya dan ada sempurnanya dintelah ada bakuma pang. Sempurna benar Rasulullah tuh cita pae ngalihay lagi sembahyang si dinto bacaannya sempurna. Gerakannya sempurna. Nah, apalagi le adabnya sempurna. Sempurna bang bila orang tuh melihat Nabi sempurna. Kita bila melihat isapan sempurna. Nah,
rokok ndare nang sampurna orangnya hungang. Nyambeti urang kada nyambeti seorang juga lah kok nang sampurnaan isapan. Usamen sampurna tiruan wini deh. Dunia pangleh. Nah, dunia. Rasulullah hanya sempurna. Kenapa? Dalam kasidah tuh Allahul Jalal A'taqal Jamal Ya Syamsal Kamal Ya Nural Ain Habibi Muhammad khairil mursalin ya Syamsal Kamal matahari Syamsun toh matahari Kamal tuh sempurna orangnya maksudnya nang sempurna akhlaknya sempurna budinya sempurna katanya sempurna ibadahnya nah sempurna pergaulannya, sempurna bergaulnya dengan istrinya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya. Pokoknya sempurna tadi. Jar buges tak ada lawang. Nah, itu buges. Adab yang pertama tadi, apa tadi? Adab yang pertama yaitu meringankan rukuk dan sujud jangan lebih daripada 3 kali membaca tasbih. Jangan lebih daripada 3 mun jadi imam. Adab yang kedua, sayogianya bagi makmum itu bahwa jangan ia mendahului akan rukuk imam. Jangan berdahulu pada imam lo jadi babi nare muha. Ada lagi kisahnya ada. Nah, ada kisahnya yang berdahulu pada imam ini jadi babi muha. Dan jangan mendahului si makmum akan si imam sujudnya. Sujud jangan tadahulu pada imam, rukuk jangan tadahulu pada imam. Mun Zaid mengatadahulunya anak kota dahulu terus. Nyakalnya masih dibatis andakannya. Karena mun di alih Allah taala akalnya to kalim tohot nah mulai data. Ini akal kita mulai andakannya ngahay dibatis, ditalapakan ibadah pabatis andakannya. Dah waktu gitu aja. Koreng sembahyang kan lagi bahari. Ini jangan lagi bakal koreng sembahyang. Jangan orang antak orang tunjuk dari kada he. Ya jurang. Kayak ini bagus ini. Nah. Palang berarti. Nah, kain tak alih ke pinggang, tak alih ke dada. Nah, mulai dah kalau dada tok. Cuma kebanyakannya ke dada aja akal kita nih, kada sampai ke otak. Tetapi hendaklah ia terkemudian daripada imamnya. Sekira-kira jangan ia rokok, melainkan apabila sampai imam itu kepada rokok. Sudah rokok imam, hanya kita rokok. Tapi bila imam berrokok, jangan umpat. Kepada rokok sekurang-kurang rokok atau sekurang-kurang rokok. Nah, hanyar kita umpat juga. Mun hendak dicontohkan kayak ini nah. Tapi baik sedikit dicontohkannya paham. Ujar imam lah, Allahu Akbar. Nah, bila sempurna sudah rukuk nang kayak ini hanyar kita turun juga. Atau sekurang-kurang rukuk tuh kayak ini kok. Leh. Nah, sampai 2 telapak tangan kalin tuhut. Lintuhot lah. Nah, ini nah. Jadi sami Allahu Akbar. Sampai kayak ini imam nah. Boleh kita mempatik. Boleh di belakang. Nah, sekurang-kurang rukuk kan kayak ini nih. Nah, asal jangan tadahulu daripada imam. Inya tadahulu sempurna ada rukuk imam nyer kayak ini. Nah, itu ngarannya tadahulu. Hendakan ancap di bang bakameh. Dan jangan ia tunduk bagi sujud melainkan apabila sampai muka imam kepada tempat sujud. Amun imam nih sudah sujud sampai dahinya sudah ke tempat sujud, hanyar sujud kita. Jangan nang belum sampai dah kita sujud juga jangan. Jadi jar Nabi bahari ada kisah. Orang ne jelai manyantre ke pulau.
Menyantri nih. 15 tahun menyantri di pulau tadi. Gurunya betupeng gurunya nih. Jadi jar si murid salah. Sudah 15 tahun, maka gurunya ini sudah memberi izin kepada murid-muridnya turun pulau. Lain turun gunung, ini pulau Bang tadi. Jar gurunya, isok kalian boleh berangkat pindah pulang kampung masing-masing. Sebelumnya kita menyelamatkan dahulu tasyakuran karena selesai dari 15 tahun. Orangnya alim-alim udah wali-wali sudah 15 tahun. Jadi ujar si murid, ayo aja guru ai. Sampai waktu isok. Begitu besok sudah menyelamat, makanan sudah, santrinya kurang lebih lah 70-an. Jar murid, guru, kami menyantri Lewadah Sempian ini sudah 15 tahun. Tapi kami sebagai murid tidak pernah melihat wajah Sempian. Karena Sempian itu mukanya bacadar. Nah, biasa bacadar ini kan babinian. Ini lalakian. Jadi bila ada lalakian juga bacadar ya toh. Jadi maksud kalian apa? Maksud kami sekali barang melihat muha Sempian. Asal suah melihat kayaknya kami ngalih maminan duit Sempian tetamu di mana-mana tuh nah. Kali tahu Bang perguruan nang mana orangnya muhanya kayak apa, nang hari-harian awak kanang kelihatan. Ujar guru, ayo hamun kalian cuma syaratnya sebuting jangan takajut pas kan aku buka cadar. Iyalah aja santri tadi. Dibuka sidin. Pas sidin membuka kayak apa babi gitu Bang Mahadin. Muridnya wali-wali, gurunya muhanya muha babi. Kada kawa janji sudah jangan takajut. Hah, ada dak? Aneh ya santri tadi. Napa guru jam maka sampai muha sampian itu terjadi nang kayak itu. Jadi ujar guru tadi, aku suah membaca hadis Rasulullah. Siapa yang mendahului pada imam di dalam rukun, pamannya rukuk pada dahulu tadi. Yang tidak pada dahulu, imam belum lagi. Yang tarawih kan yang pada dahulu tak. Sujudan tebuhannya, imam belum sampai lagi. Namun sembahyang wajib belum, kada biasa aja. Jadi ujahidin dalam hadis Nabi itu, barang siapa yang terdahulu pada imam, maka dirubah oleh Allah Ta'ala di dalam kuburan kaina, mukanya seperti babi. Jadi jahidin pas aku berimaman, mencoba aku berdahulu hadis Rasulullah nih. Cuma aku minta jasidin tadi jangan di kuburan, jangan di hari kiamat. Aku minta di dunia aja. Jangan di kuburan, di dunia kan di akhirat kalau apa lagi, di dunia aja minta marah Tuhan ubah jadi babe. Mencoba berdahulu pada imam. Sekali nih waktu rokok tuhnya berdahulu pada imam. Sekali bangkit dari rokok berbulu dah muha. Salam imam langsung bejoh, ya atau melarikan diri ke pulau supaya orang ketidenang tahunya. Karena hidin ini, kenapa? Muha ubah. Hidinnya alim ulama wali Allah Ta'ala ya Pak. Nah jadi banyak santri-santrinya. Nih kan santri-santri ini memunduk ke situ ceritanya karena santri ini dipadahkan oleh guru-guru yang lain bahwa di situ ada ulama besar di pulau itu. Menyendiri orangnya. Ya tadi cari orang, coba cadar orangnya aja. Nah itu kisahnya. Habis saya dah, itu pangkisahnya. Anda aja. Tagang ali. Artinya jangan beda dahulu pada imam. Jadi kita nih kayak namun berdahulu di dunia kada, tapi hawas karena di kuburan ubah jadi babi. Nah, jangan. Ini kisah orang sembahyang cerita pai. Kamu ada sembahyang, Bang? Ada tahu lagi aku. Yang sembahyang jadi babi, moha. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali ini orangnya tawadu benar. Tawadunya kada suah aja seumur hidup Imam Ghazali ini sombong. Secuil aja kan tidak. Nyaman banget bakawan orang nang tawadu nih. Sita aja. Nah, itu belum tentu tawadu lagi. Suruh orang berjanji sita aja. Memberi muar kadang. Yang lain kan tapi bisa ada juga. Orang menganggapnya bisa mau disuruh orang. Sita aja. Tahu apa kan situ ada bisa juga. Bukan kayak itu arti tawadu itu bukan kayak itu. Mun seorang tuh bisa baca, tahu kawan dihiga nih kerotolan bacaan bik seorang. Arti tawadu itu tidak membanggakan diri. Nah, itu arti tawadu. Nang sebujurannya kada bangga lawan diri.
Amun nang situ aja yang baca aja kok tapi paham juga nih aja. Padahal seorang lancar bacaan nang disuruh nang situ aja tadi itu baya paham tuh kada tuh menyumpani kawan ngarannya. Mana huakan ke orang hamposakan situ. Nah. Ada sama lo kok kisah nang Syekh Saman tuh. Apabila beliau diberi bantal oleh kedua orang tuanya maka rusuh keluh kesahlah beliau. Malam nih bila diberi bantal oleh orang tuanya keluh kesah, ada hendak guring hidin. Artinya hidin ada hendak guring malam. Diberi bantal bisa mengaruh guring. Kita adalah jual nang keluh kesah pada ketika diberi bantal. Ada. Tapi di atas bantal itu Quran lawan berjanji. Kalau kasam juga, si tajak. Ya, itu tak. Bental bujaran bental kan guringnya apa kalau kasah, harai lagi. Jadi Imam Ghazali rahimahullahu taala ia dinukil daripada setengah ulama. Ujar setengah ulama nang memadakan Imam Ghazali nih. An-nasu yakhrujuna minas salati ala salasati aqsamin. Ta'ifatin bi khamsina wa ishrina salatan wa humal ladzaini yakbizuna wa yarka'una ba'da ruku'il imam. Itu nomor 1. Nomor 2, wa ta'ifatin bi salatin wahidatin wa humul ladzina yusawwunahu. 3, wa ta'ifatin bila salatin wa hum alladzina yusabiqunal imama. Dibagi 3 aja Imam Ghazali nih. Bermula manusia yang keluar daripada sembahyang itu atas 3 bahagian. 3 bahagi. Pertama, kaum yang keluar daripada sembahyang itu dengan dapat pahala berjamaah itu 25 sembahyang, dan mereka itulah yang takbir dan rukuk. Iya, manusia tadi kemudian daripada rukuknya imam ini jelai dapat 25. Artinya bila imam itu sempurna sudah rukuk 4, makmum juga hanyar makmum niro rokok. Bila imam tu i'tidal berdiri tegak sudah hanyar inya i'tidal. Tawailah kujal kami i'tidal. I'tidal tu tegak sesudah rokok tu ngarannya i'tidal ngah. Ngah ni tak tahu hasikat panggilannya. Ngah bang. Amun nang ali ini keubah paman. Nah malam batasmiah kami bersama malam sanayan tadi paman leh anak-anakannya meo paman, jadi aku 4 aja aku ini kan kamanakannya. Nah, jadi paman meo juga ali itu tuha anak meo dia tuh lo kesariknya kegampangan sahabat Nabi ali kan cuman mun ditutuha aku lagi pada ali ini aku ngaran juga Quran lagi. Nah tadi udah Quran lo kepada sahabat. Nah mana kok. Tapi Quran pulang diturunkan Allah Ta'ala sesudah ada Rasulullah. Maka itu. Itu iklan aja. Iklan aja tuh bos yaminai. Ini orang panat nih ser kayaknya. Nyanyar datang tadi kita pakai pukul pas azan maghrib bilangnya datang. Iya, seberang. Malam tadi pengantinan tuh ada hambang mat dah. Udah yang tolak deh. Nih, ingat lagi lo kok. Hah? Nanti sini. Kata kawat tolak aku siang tadi karena pengajian di Subarang. Malam tolak bisa minai pukul 10. Jam 12 nyar balik. Nah, jam 2 nyar goreng. Pagian ke Subarang tadi pengajian di Subarang. Mbah pengajian tolak pulang ke Tabeng. Ada gawian siket. Nah, gawe pulang. Nah, mengalahkan sampian juga gawe. Sampai ke rumah senja. Ini buktinya begawe nah. Kalau hitam-hitamnya sikit, bakuyak nior. Tapi aku talah tadi 8 pikul menjual talah. Aku sambil pengajian talah ada gawe. Be aku ini talah. Nah, kan sakti lo deh. Talah ada. Nah, di bujuran mulai bakait jam 8 jam 9 mulai bakait.
Lah kayak lagi tunggal pengajian. Itu datang belum bahasa, talah udah. Nah, jadi patang bawa dari pikiran lagi. Nah, tuh ilmu yang dicari tuh kayak itu lihat. Datang mengontrol, bulik talah. Nah ini tadi. Apa aja tadi? Yang pertama tuh sesuai aturan jelai. Sembahyang tuh sesuai aturan orang, aturan hukum. Bukan aturan seorang ya, juga aturan seorang lah, Pak. Ini aturan seorang tuh, iki menambah sembahyang aja umpatan. Jangan tuh aturan umpatan ngarannya. Ini aturan kitab. Ini aturan kitab ini lebih dahsyat atas syaitan daripada 1000 orang nang kada umpat aturan. Kalau ada hadisnya malam dah. Orang nih cerita sembahyang sesuai aturan nih. Tapi sekali aja sembahyang lebih hebat daripada nang 1000 kali sembahyang tapi tidak sesuai lawan aturan. Orang berilmu nih. Mbak tuh pulang nang sesuai aturan tadi seikong. Ngalih nang seikongnya setan menggoda daripada nang 1000 orang nang kada sesuai aturan nih. Nang kada sesuai aturan nih iblis. Nya. Nampeh dia sembahyang tak. Lamun orang berilmu tuh Allahu Akbar. Pikirannya tuh ilmunya tuh pang nih kayak ini aja. Nya kada Tuhan kada mikirkan ilmu ndere juga. Nya kada marifat pang belum. Orang marifat pang nya kada dia lagi napa hukumnya. Enggak kita nih memikirkan hukum aja untung sudah. Memikirkan untung nih rokok nih kayak apa nih aku beimaman nah. Nah, tahu dah pelajarannya. Nah, itu ngalih setan menggoda. Tahu aturan sudah kayak Pak. Ibarat nang beisi Honda, tahu dah startnya di sini endakannya, bingkolnya di sini, tinggal menyatar lagi. Amunnya kada suah belajar, di mana mah hidupi aja. Tuh jurang di jus tuh hidupi api. Itu kok kayak laduman rajen. Nah, tabakar itu aja ada selang minyak tuh aja. Nah, minyak itu dipacol di situ, ada bensin, ada nang pencis di situ. Habis tas lokutannya kada di ilmunya. Hanya man ako diguda orang kayak itu. Ya, polos orangnya kada tahu napa-napa. Yuhaay. Nomor 2, ya Imam Ghazali bahagiannya orang yang di belakang ini sempurna nih dapat 25 pahalanya yang pertama ini. Yang kedua, kaum yang keluar dari sembahyang daripada sembahyang itu dapat pahala dengan pahala 1 sembahyang juga. Aduh kasihannya. Beimaman tapi sigiannya dapat pahala. Kisahnya berjemaah nih kisahnya bandak na juga na di baho sajadah deh sigiannya dapat untung mas saya dapat dia juga tuh dapat juga kawan PKH balasam udah dapat balasam tuh cerita baik bantuan langsung tunai yalah balasam lain balasam nang kita urutakan arjen tuh ngarannya balasam nang cap kaki 3 dia tamu belum balasam cap kaki 4 deh. Dan mereka itulah yang menyamai akan perbuatan imam tak umbai jelai. Merokok juga imam itidal juga. Umbai Pak. Tak umbai. Ini sigin ada dapat pahalanya. Dalam kitab ini dimadahkan tengah 2 aku ada. Betul sapaleh kada betul. Nah, terus tengah 2 dapatnya. Rokok pertama tombai kayaknya rakaat yang kedua rokok pulang kan tadi dulu imam pulang hanya seorang nah itu dapat tengah 2 berarti itu aja mukor gimana ya dapat 2 padahal ada 2 kali rokok tombai nang saiki salah pulang atau tombai pulang imam nang itu dahulu imam nah 2,5 dapat seorang aja mukor imam si Abdul Samad ini kan mungkin sih mengarangkan banyak kan kayak itu seorang aja memikirkan lagi. Ya ilmu nahu contoh ka Zaidun qaimun qama Zaidun itu jadi diam contohnya kada banyak lah orang nulis. Yang ketiga kaum atau makmum atau manusia yang hidung berjamaah nih sembahyangnya kan kisah berjamaah toh yang keluar daripada sembahyangnya itu dengan tiada dapat sesuatu daripada pahalanya kada berpahala sama sekali ya nah kada berpahala sama sekali. Dan mereka itulah yang mendahului akan imamnya tadi. Kada dapat apa-apa. Nah, kada daulehin apa-apa. Berdahulu pada imam. Mic-nya bawa Bang. Tapi biasa awal itu, Dek.
Ya Allah, salah ya. Boleh kampung azan. Napa jurang maka berubah azan kayak itu. Di kota aja kayak itu beritaan orang sembahyang azan aja. Berarti kota orang bawa mic-nya bawa efek. Nah, beho. Ini kada tahu di iho. Kampung kan kada tahu di paparitan teman ada orang beiho bahari. Wah ini deh. Hayya 'alas shalah. Nih kayak kada beiho kan sama. Hayya 'alas shalah. Sama itu. Itu bau. Dia merantau ke kota. Hayya 'alas shalah. Lah di ujungnya. Sekali bulik ke kampung kayak itu juga azan. Hayya 'alas shalah. Lah. Jurang kenapa ini maka berubah azan sasat kayaknya. Nikam ya kada pengalaman. Aku ni pengalaman dah. Tahu liling dari Riau ni aja tahu lah ikam ya. Harat lu pandir tapi kada tahu pegan orang beefek. Ini tuh kada modern. Jadi sesekali ya kita nih menukar alat-alat modern. Sebenarnya nang modern tuh kada heret, mudahan. Bor ada nang modern, wis setengah harganya. Katam modern. Bila inya kada modern ngarannya, mak kita kah tahu maktek kah 800, 1 juta, 200, 2 juta. Sudah berisi modern, nol murah hai. Jadi kada baik juga sebenarnya nang modern nek. Nang baawa itu kan tapi baik. Tapi jelas pendiran. Pandiran orang berceramah atau sudah bawa tahu ada katuju. Terus terang aja kata katuju kada lagi kada jelas lagi dah talinga tutulian kayaknya. Tutulian ngarannya kita nilai alam membehenu aja hendak kebaikan membehenu kada. Ayo makan juga deh. Behenu kada. Makan terus kambing. Nah, jadi pertama komplit 25 atau 27 pahalanya. Karena sesuai aturan. Nomor 2 ini segiannya dapat pahala karena kada sesuai lawan peraturan, cuman tombai. Nomor 3 kada sesuai lalu aturan tadi huluinya pada imam. Belum lagi salam kok, dah salam Zaid. Itu aja kami sembahyang antar jen. Waalaikumsalam dah ya. Enggak belum salam lagi udah salam dulu. Nah, dapat napa-napa ngene. Ini apa tadi? Otaknya masih andakannya di telapak betis. Habis. Nah, habis sudah. Mana lagi? Dan kata Imam Nawawi di dalam Matan Minhaj. Imam Nawawi pulang nih. Imam Nawawi ini ahlu fikih juga. Dan jikalau merasa imam itu di dalam rukuk atau di dalam tasyahud yang akhir dengan orang yang hendak mengikut akan dia sembahyang, niscaya sunat bagi imam itu menanti akan dia orang yang hendak umpat tadi. Wah, ini menurut aku ini jelas sebenarnya bacaannya di dalam rukuk atau di dalam tasyahud yang akhir itu. Tetapi dengan syarat jangan sangat berlebih-lebihan menanti itu. Dan tiada membedakan orang yang hendak mengikut antara sahabatnya dan lainnya. Mantap, Nek. Gen sini jadi kita belajaran, Nek. Lawas keterangannya, Nek. Dan tiada biza itu bahasa Melayu, antara orang mulia dan orang yang dhaif. Dan lagi karena ikhlas lillahi ta'ala, supaya menolongi akan dia yang hendak umpat tadi mendapat fadilah berjamaah, dan supaya mendapat ia akan rakaat itu. Nah, nih anunya nah, panjelasannya kita ulangi bacaannya supaya jelas, betul-betul jelas. Ujar, nah ujar tuh kata Imam Nawawi di dalam Minhaj. Dan jikalau merasa imam itu di dalam rukuk,
imam nih merasa aci tayo dalam ruku nih kayaknya aja ada orang di belakang nih empat berjamaah, kayaknya merasa-rasanya nya berjamaah ya sudah sembahyang. Cuma rasa-rasanya di belakang tuh ada lagi nah empat, maklum melakukan di masjid dasar orang orang ada yang takbiratul pertama, takbiratul ihram pertama empat, ada yang rakaat kedua, ada yang rakaat ketiga, ada yang waktu tasyahud orang empat di belakang orang berjamaah bang, orang hendak dapat juga pahala berjamaah walau sedikit. Kita sembahyang fardu nih, amun sembahyang nang fardu Jumat kan itu kada kawah hendak tinggal bisa boleh kawan. Ya salat mendengar orang nang hendak kamu sigit. Hai azan dia sawat lagi ya boleh. Ini namanya kada deh habis boleh hiden. Sakanya di rumah berjuhur jeung kada sama amne. Hanya boleh tapi berjuhur boleh kada juga. Ini kada sakale. Nya Jumat tuh pa belain sedikit. Bacaannya kan belain. Cari ya dalam bacaan belain. Belain bacaannya. Ada pakai y kada, belain kada. Belain bacaannya. Belain lawan sembahyang biasa. Merasa imam tadi itu di dalam ruku atau di dalam tasyahud. Tapi tasyahudnya nyatakan nih, tasyahudnya akhir dengan orang yang hendak umpat atau mengikut akan dia. Sembahyang. Niscaya hukumnya sunat bagi imam itu menanti akan dia di dalam ruku atau di dalam tasyahud yang akhir. Ini contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada suatu hari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sidin ini orangnya penuh adab. Pada waktu beliau ini ingin sembahyang subuh, keluar dari rumah, tiba-tiba di tengah-tengah jalan beliau ketemu dengan orang tua. Hendak, maka orang tua nih pendahulu lambat berjalan. Hendak mendahului orang tua uja ali kada badab kada kano nang kada badab. Hendak balalambat kalau pina kada sawat umpat berjamaah dengan Nabi. Karena Nabi orang sudah bangun sudah kamat. Kayak apa akal ali ini? Tetap inya badab. Sembahyang sunat, sembahyang berjamaah hukumnya sunat, beadab itu juga kuat lagi kesunatannya. Apalagi ini orang tua. Kita kan orang tua ini nyes-nyes saja. Yalah. Ya salah ya. Muha muntongnya kayak apa-apa. Jadi kisah kita nih dari kisahnya, dari kisahnya mana ada orang mengisahkan kita suah. Soalnya ada orang mengisahkan kita setengah daripada karamat angah duan deda orang bisa. Ada kisahnya ngaji nang sa tumat nih pelang lawas ya ada kisahnya kawitan jadi libasnya apalagi orang tua biasa. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu rokok yang kedua sholat subuh. Pas hidin hendak rokok, ada yang mengatakan Rasulullah ini sedang sujud. Yang mengatakan sedang rokok. Kita ambil yang pertama aja rokok. Pas sidin ini rokok ditahan oleh malaikat. Ditahan oleh malaikat. Jibril, namanya orang bersahabat dengan Jibril. Bang kita sahabat dengan iblis bener. Ujar Jibril, Muhammad, tuh di belakang ada lagi orang tempat berjamaah, yaitu Ali. Ingat ya menghormati orang tua, jadi terlambat ke masjid, bila lembat jepian, bila lembat jarokok, jangan langsung bangkit. Ayo jaja Rasulullah, kayak itulah akan dibahasakan nih mana ada orang sembahyang pandir. Nah, mau dibahasakan deh. Mau dibahasakan kayak itu bisa mina dibahasakan. Kan orang tuh hati ke hati aja. Rasulullah dan Jibril nih. Kan hati pandir kada batal sembahyang. Adalah orang mada akan batal sembahyang hati pandir. Karena bila sembahyang isya nih tes ha. Masing-masing. Penyanyi kah pian di hati itu apa? Kalau nak penyanyi rasa-rasa di hati kata bapak di hati aja tapi nya nyaman sih jadi mamam tuh orang rokok 4 rokok orang tidur 4 jangan sembahyang sorangan kalau sembahyang sorangan binyanyi kacau bisa 7 rakaat jadinya nyar tuntong rokerna lagu nang roker tadi pangkat 7 nang lambayan tanganmu tah dermaga saksi bisu dermaga saksi bisu leh ada saksi anu ada lohau ada bisu ranai.
Sah, berjalan Ali, berjalan. Sahabat Ali ini berjalan. Begitu sampai ke pintu masjid, cerita apa sampai muhalawang. Balalu orang tadi Tuhan nih, meja Ali bepalanya. Satu orang Tuhan tak masih gitu juga, rupanya orang Nasrani. Orang Nasrani rupanya. Kata orang kafir, nah bisa dah. Asan Sidin ini orang Islam, sekalinya orang kafir. Nah, jali kita sembahyang nang Tuhan nek. Han. Diberi Ali karamat. Setelah Ali diberi karamat, karamatnya adalah Rasulullah didatangi Jibril supaya Ali ini sempat umpat rukuk dengan Rasulullah. Berkat menghormat orang tua tadi. Kafir aja dihormati, bagus, apalagi nang Islam. Apalagi kawitan. Makanya satu di antara mewarisi kepakiran adalah berjalan di hadapan kuitan. Lain kuitan lain. Kuitan juga. Nah, jadi ikam nih sapaleh. Lah ikam nih jelai banak lo dah bini kam. Benak dah. Belum kan sudah? Oh, belum berbini ya? Oh, belum berbini aja. Hanya astagfirullah. Sudah berbini kam. Anu angah duan aja kan banak ngah lihat sudah lihat. Jangan tahu sudah nih anak nih bakalan mewarisi kepakiran amun melalui hadapan seorang, jangan bagana di tengah luang. Sebagai kawitan nih. Paham juga cita pai. Ini basilah bagana di muhala uang lainnya, basilah bagana di dinding. So, anak lalang di situ itu sama melajari anak supaya durhaka. Paham tidak? Main kanakan dapatnya nang Tuhan nang sudah behuban nih. Nang sudah pengarannya sudah nang tuha-tuha nang sudah nang bebulu-bulu nih. Bebulu berarti kanakan kan bebulu juga rambutnya. Nah, ini mun kawitan kaito anu diazab Tuhan kademo sugih. Nah, bisa ya sudah kademo sugih amun lalu-lalang di depan kawitan. Kawitan mehijakan juga marahannya aja apa aja. Nah, ya emang kayak itu kawitan. Mun sudah hati kawitan jengkel sedikit aja nah kademo sugih mana. Jadi hati-hati benar jadi kawitan. Jangan sampai pacah kawitan tuh. Nior, bahari lah melu kawit boleh. Mempacahkan lebih baik. Napa aja siapa bakwit nih jam makan nih jam hancur kayak ini jam mama yang pun nior. Padahal yang pun nior memasaki menyalai juga tapi masak. Aja ya hancur. Ini kisah kawitan bari di Langkau. Ya Langkau. Lalu Ali Allahu Akbar dapat rakaat. Inyalah mun kita nih sembahyang berjamaah sempat rokok dengan imam maka dapat rakaat. Bila tidak sempat rokok dengan imam tidak mendapat rakaat. Hamkah, kadakah nih itu juga. Berdiri ya nah. Pamanya imam nih kita planin sembahyang sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib. Rakaat yang ketiga. Maghrib ini rakaat lo kak. Rakaat lo tinggal ya. Ada 3 lo kak maghrib. Aku ada pingat lagi nah. 3 lah cita. Nah 3 alhamdulillah. Allahu Akbar. Rakaat ketiga lo mana? Rakaat ketiga. Lalu ikam di belakang situ 4. Naja ikam di belakang. Allahu Akbar. Kain langsung. Sampat ikam ni rukuk walaupun hanya sekedar hitungan 1 2 3. 1 2 3. Sampat imam tuh sempat si makmum na 4 nih sampat rukuk bersama-sama imam, maka ini dapat rakaat. Sami Allah. Walaupun kan ada suatu bacaan. Begitu Allahu Akbar langsung rukuk tidak bacaan apa-apa. Sampat rukuk lawan imam nih, maka dapat rakaat. Jadi nyakainya menambahi 2 aja lagi. Nang terjadi di lapangan main ton, aku kesakarap melihat imam itu sudah sujud di imam nih sudah imam sujud pertama 4 aja di belakang Allahu Akbar langsung sujud, tambahinya 2 nih lagi, aturannya nambah 3. Kenapa? Karena rukunya kan dapat yang dipandang tuh ruku tuh, ruku tuh dipandang ngelain tuh minggir.
Ada 4 sujud, sujud di duduk di antara dua sujud 4. Rokok yang dipandang. Rokok itu ada 4, amun zuhur asar, amunnya maghrib 3, amunnya subuh 2. Bila sampat rokok, umpamanya sampat kita kalau zuhur nih serakaat, berarti dapat tinggal nambah 3. Bila dapat 2, berarti tinggal nambah 2. Bila dapat 3, tinggal nambah 1. Bila dapat sunyaan, kan boleh tambahan lagi. Kalau yang umpamanya imam nih, kayak tadi imam kan membaca apa surahnya, surah nang apa Ar-Ra'd lah. Ar-Ra'd allazi kadzibin fadzalika allazi wa yakhuduna miskin. Wailul lil musallin ladzina man salatihim sawal ladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Datang makmum. Allahu Akbar. Ujarnya imam. Ini rakaat pertama nih. Rakaat pertama, aja makmum. Allahu Akbar. Langsungnya. Jangan lagi sampat ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ada aturan ini lah. Orang bila 4 masbuk tu apa gawe imam itu 4 Allahu Akbar kabira lagi. Wah, mengalih benar. Ibu yang ngaji kayak kambing, bisa mengalih. Tahu kambing? Kambing tuh disuruh beduhulu minggirnya. Dulu kambing jangan aja cita bedulu kambing nek. Sekalinya belaju bejen aja minggir, tetap aja ke belakang. Enggak itu kambingnya ikam di belakang aja. Lebih betali. Sekalinya ada hakun pulang. Nah, macam-macam dimakan, masa tamu rumput makannya. Tariknya oleh tuan nah, berhikmat menarik. Itu kambing. Pang sembahyang kata ibu bisa tuh. Nah, jadi apabila kita orang nih sudah rukuk, langsung Allahu Akbar. Aku aja ngalih juga kayak ini aja. Ini kan sunat hukumnya nih. Sunat loh ini nih. Amunnya sunat datang ya situ imam rukuk udah rakaat pertama. Allahu Akbar langsung aja. Nah, ini kah? Berangkat Allahu Akbar. Asar rukuk 4 imam sawat. Nah, bila dapat di rakaat yang pertama, kada usah lagi menambah. Atau usah lagi menambah walau Fatihah tertinggal. Ayat tertinggal. Bacaan yang lain seperti tasbih tertinggal. Doa tertinggal juga. Kada apa-apa karena imam tuh menanggung lawan makmum sudah. Ditanggungannya kan imam. Digempengan lah seharusnya kita nih kalau ada kawan jadi imam, mam tuh kita ke warungan lo. Nah, ini menanggungan kita ya, Pak. Soal ambo imam ke warung. Wailah sesekali imam tuh ke warung. Warung ano? Warung nang hilam tuh. Nah, jadi yang dipandang adalah rakaat. Nah, nang kisah kita nih tadi, bila imam nih rukuk, tahu di belakang nih banyak jamaah. Ribut orang di belakang. Ribut. Yo, kedengaran kan imam. Orang aja sudah sujud yang mana aja, orang sudah rukuk yang kedua tuh aja. Kedengaran. Imamnya merasa banyak orang di belakang nih. Jadi bila kita rukuk yang dalam keadaan rukuk, dilewasi. Nah, arti dilewasi itu jangan sampai dipadahkan orang lawas. Umpamanya tadi disunatkan 3, tambahi 2. Telok tambahi 2 aja. Bagi tambahi. Tambahi 2 gitu 5 subhanallah azim wa bihamdi subhanallah azim wa bihamdi subhanallah supaya sawat. Pulang jangan dipandang makmumnya, jangan dipandang. Sama aja. Ini mentang-mentang bupati yang datang. Lain sikit, make juga disetel mantap-mantap. Itu lain. Makanya aku udah hendak nang kakak itu tuh. Hendak aku nang kakak itu tuh. Apakah di belakang tuh? Kalau ulama habaib iya aja kita hormat. Tapi kalau sudah nang apa ngarannya nih nang aparat nang pemerintahan kan usah dihormati benar. Kita hormat seadanya aja. Nah, jadi kalau umpamanya di belakang ini ada orang nih umpamanya bupati atau gubernur aja imamnya sana aja datang aja di dalam beti rukuk aja, maka hukumnya haram sudah. Paham kali? Enggak ada paham kamu tuh, Le? Atau di belakang nih calon apa? Legislatif, barang Atau di belakang nih Amerika, takutan mau Amerika ada ini belakas nih. Nah, itu balai. Ini nang kupadahakan ini di dalam kitab jalain di dalam kitab. Bukan aku nang menyampaikan. Kitabnya kayak nih didengarkan tadi nah. Jadi sunat bagi imam itu menanti akan dia di dalam rukuk dan di dalam tasyahud yang akhir. Nah, dalam sujud akhir.
Imbah sujud akhirnya naik ke lagi sujud, ke lagi sembahyang. Yang tahiyatul kan sujud akhir, sujud akhir At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Kita sudah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu, sampai situ sudah. Tinggal salamnya lagi nih. Sekalinya ribut orang di belakang umpatan balalembat. Tambahe lagi ya. Nah, nih tambahnya dua nih. Apa tambahnya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal tak buat dan sembahyang. Kita nang sing baikan ngarang sudah dibuat orang. Fir'aun buat orang dalam Quran. Fir'aun. Nah, jadi Fir'aun tuh asli masuk neraka, tapi bila menyambat Fir'aun, nang kita baca Quran dapat pahala. Menyambat Fir'aun itu dapat pahala. Karena Fir'aun ada dalam Quran. Dajjal ada dalam sembahyang, berpahala juga. Beda orang nyambat min fitnatihi Ali. Dede orang. Maksudnya min fitnati Dajjal. Sing baikan ngaran ya kali dibuat orang dalam sembahyang. Nah, kemudian sampai fitnah Dajjal tadi masih juga lagi ada yang kita merasa-rasa nih orang nih hendak usolli di belakang. Tambahin pulang Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunub illa anta faghfir sampai seterusnya dan seterusnya. Atau umpamanya bacaan nang dua ikong nih kada hafal. Bacaan yang ada di lembete at-tahiyyatul mubarak, ini lawas benar. Sawat belikan orang artinya di lembete supaya orang sempat banyak mah. Nah caranya bangnya kayak Pak. Nah kita belum sampai lagi ke bab ninto. Umpamanya nih orang sudah sujud terakhir, kita hanyar datang kita hanyar datang. Nah 4 ayat di belakang. Sholli fardal maghrib salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan imam ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Langsung duduk. Nah, duduknya duduk tasyahud akhir. Langsung baca tahiyat juga. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Uji imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung aja berdiri lagi. Jangan disambung. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Nah, ini paham lah tuh semen. Paham enggak kadakah? Nah, paham juga. Jangan nih di mana sampainya imam membaca salam toh. Bila imam itu sudah salam, nang pertama hingga nang kedua langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita hanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Uji imam assalamualaikum warahmatullahi. Pas nang kedua assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri lagi. Mana rajin kada assalamualaikum. Bila kumnya itu berdiri lagi. Nah, apakah itu anak encap? Nang bagus tuh assalamualaikum warahmatullah. Bugandak assalamualaikum. Wah, hanya kita berdiri. Ya kita berdiri itu bagus benar nah itu tak. Nah, aku assalamualaikum warahmatullah. Bila sudah kom berdiri lagi. Nah, aku hancap alasannya. Karena bila kom tuh sudah beda lagi dah. Kata sembahyang lagi ngarannya. Itu zikir benar lagi. Nah, ini masalah orang masbuk nih, masalah orang masbuk. Nah, ini sunat bagi imam tadi nanti mahadangi bahasa kitanya kan jadi imam nih harus paham, harus adil. Imam bang. Kan anak pertama lawan anak kedua dibidakan sarik orang. Nah, sama di belakang tadi juga. Siapakah nang datang toh? Orang biasa kah? Pejabat kah? Orang sugih kah? Rakyat biasa kah? Pokoknya bila orang nang di belakang ini umpat kita, nyatakan memendak satu mat kada memandang orang. Calon bintuha kah? Saya ipar kah? Siapa kah? Tidak urusan ipar. Ipar juga, ipar tampar kah? Barang naik. Pokoknya kan itu urusan tadi. Pokoknya bila sambahyang urusannya kita dengan Allah Ta'ala. Jangan. Ujarnya di dalam kitab sini. Ikam kan kena membacakan ke bini buma-buma ini Han banyak ini hukumnya aja. Ada aku itu ikam juga. Tata lo karas abahnya kayak itu. Kadenya aku nang karas ini nih. Ikam sarik tampar aja kitab nih. Ini untungnya kita berkitab lelehan. Jadi kan dia dan singgungnya karena kita berkitab membacanya. Amun ceramah orang kuatnya singgung. Kenapa habar? Karena ceramah itu bisa mengulas orang. Iyalah, bisa mengulas orang. Aku cerita tamu orang aja nanti mau benar melihat jangan singgung orang. Mantak untuk beberang haja aja. Sanggung orang karena mengulas orang, Bang. Ini kan kita mengulas orang kita di Rasulullah seorang bocap kayak ini.
Kemudian adab yang ketiga. Wallahu alam bisawab. Jadi